lengkapnya kewalian Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Tidak ada yang menyangka, ternyata mursyid 13 tarikah dan ulama besar NU ini adalah seorang wali kutub, pimpinannya para wali. Berikut adalah kesaksian dari Kiai Mujib, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Kiai Asad Laksana samudra tak bertepi. Beliau semakin didekati kian bertambah tidak kelihatan. Saya sangat berpengalaman. Bahkan saya pernah mencium seluruh tubuhnya, kecuali yang memang tidak boleh. Setelah saya pijat selama hampir 3 jam, beliau tertidur sangat pulas. Saya ciumi sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Saya tidak mendapatkan bau apa-apa, sampai hati saya berkata, beliau ini ada atau tidak ada? Apakah ini orang yang dikatakan sudah berada di makam fana? Hampir 20 tahun saya hidup bersama beliau. Tambah dekat dan tambah lama, semakin tidak kelihatan, sulit ditebak. Saya baru diberitahu dan mengerti, baru yakin siapa beliau ini setelah saya sampai di Madinah tahun 1987 saat ditunjuk sebagai petugas haji oleh pemerintah. Sebelum berangkat haji, saya pun minta izin ke beliau, Pak Mujib. Pergi haji sampeyan ini sunat, tapi sampai datang ke Haramain tahun ini wajib, fardu kifayah. Kalau sampeyan tahun ini tidak datang ke tanah haram, dosa sampeyan besar, kata Kiai Asad. Kenapa? Tanyaku. Jawabnya nanti di sana, bukan di sini, kata Kiai Asad. Namun sampeyan jangan berkecil hati. Sampeyan saya pinjami ijazah. Setelah pulang, ijazah tersebut harus dikembalikan. Tidak boleh dipakai terus. Kalau saya sudah hafal bagaimana, Kiai? Tanyaku. Ya terserah. Kalau sampeyan jadi bajingan, sampai larut malam, saya tidak diperbolehkan pulang. Saya disuruh pulang besok pagi, tapi ijazah itu tidak dipinjamkan. Sampai saya tertidur. Ternyata, dalam tidurku itu saya ditalkin ijazah. Lalu saya ditanya apakah masih punya wudhu. Saya jawab, masih punya. Baru kemudian saya ditalkin. Menjelang subuh saya pun terbangun. Ternyata di bawah bantal ada secarik kertas yang ditulis oleh Kiai Asad. Bunyinya persis seperti ijazah dalam tidur tadi. Mungkin beliau takut saya lupa. Setelah saya pulang dari haji, beliau sudah ada di rumah. Saya ingin mengambil ijazah itu. Saya tidak minta oleh-olehnya, Pak Mujib. Hanya saja ijazah itu harus dilembalikan, kata Kiai Asad. Mungkin ijazah itu takut disalahgunakan. Alhamdulillah saya berhasil menunaikan ibadah haji. Ada beberapa peristiwa yang saya alami, yang hanya bisa saya ceritakan kepada Kiai Asad. Semuanya saya ceritakan. Lalu saya bertanya, ada satu kiai yang menyangkut panjenengan. Loh, sampeyan kesana mau ngurus saya juga ya? Tanya Kiai Asad dengan nada marah. Saya pun dimarahi oleh beliau. Sampeyan kesana dengan saya pinjami ijazah segala, jadi ngobek saya juga ya? Kurang ajar sampeyan ini, katanya agak marah. Ya tidak gitu, Kiai. Masa saya sudah ikut panjenengan hampir 20 tahun, kok tidak tahu siapa sebenarnya panjenengan? Jawabku, lah iya. Sampeyan ngobek, ingin tahu saya, apa hasilnya? Saya disuruh membacakan ayat di hadapan panjenengan. Ayat apa? Tanya Kiai Asad. Ayat Al-Quran, dengan syarat, kalau panjenengan mau. Kalau tidak mau ya tidak usah, jawabku. Mana ada kiai yang tidak mau dibacakan Al-Quran? Gila sampeyan ini, kata Kiai Asad. Lawong, bos, di sana bilang gitu, Kiai, kata saya melucu. Ceritanya, sewaktu di tanah Haramain saya bertemu bos. Kata bos, kalau Kiai Asad tidak mengaku siapa sebenarnya beliau, bacakan ayat ini, dengan catatan beliau harus mau. Kalau tidak mau, ya saya tidak akan pernah tahu siapa Kiai Asad. Jawabku, karena itu saya pun mendesak bos itu. Lalu, bos berkata, ya, maka bagaimana jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat dan kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka? Ks.
An-Nisa ayat 41. Belum selesai saya membaca ayat tersebut, beliau menangis sejadi-jadinya, menjerit sampai bercucuran air mata. Inilah pengakuan yang tidak bisa dihindari. Saya tembak di tempat dengan resep bos tadi. Ya, jangan tanya siapa bos tersebut. Saya tunggu. Beliau nangis hampir 1 jam. Itu pun masih terisak-isak seperti anak kecil. Lalu saya diajak salaman. Ketika saya mau mencium tangan beliau, tidak diperbolehkan. Kali ini sampeyan tidak saya izinkan mencium tangan saya, kata Kiai Asad masih dalam keadaan terisak. Saya pucat, haji saya kali ini mardut, tertolak gitu dalam benak saya. Mengapa? Sebab saya telah membuka rahasia besar, yang di dunia ini orangnya hanya satu, Wali Kutub ini. Di dunia hanya satu, itu rahasianya saya buka, walaupun saya disuruh, bos, Pak Mujib, apa sampeyan tidak keberatan belas kasihan sama saya? Saya minta belas kasihan sampeyan. Saya minta belas kasihan sampeyan agar jangan sampai ngomong kepada orang lain selama saya masih hidup. Siapa diri saya ini? Pinta Kiai Asad kepadaku. Karisma Kiai Asad di mata umat.